remaja perempuan 16 tahun terluka di wajahnya akibat jadi korban jambret di kawasan Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Korban dijambret saat akan berangkat ibadah. Video penjambretan ini pun viral. Kejadian berawal saat korban hendak berangkat ke gereja. Namun di tengah perjalanan, korban tiba-tiba dipepet kedua pelaku dan menarik paksa tas korban. Akibatnya korban terjatuh dan terluka di bagian wajah. Polisi akhirnya menangkap dua orang pelaku, F 25 tahun dan NI 30 tahun yang sembunyi di sebuah kamar kos kawasan Ciseeng. Bahkan lantaran melawan saat akan ditangkap, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua pelaku. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku yang berprofesi sebagai buruh harian lepas sudah 2 kali melakukan aksi serupa di lokasi yang sama. Sementara uang hasil kejahatannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 1 lainnya luka parah usai 1 unit motor ditabrak ambulans di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, komplotan pemalsu STNK digulung polisi. Bawa pasien malah nabrak sampai. Kecelakaan antara pengendara motor dan ambulans terjadi di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Ring Road Timur, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar langsung berupaya menolong pengendara motor yang kendaraannya nyangkut di bawah ambulans. Naas pengendara motor Fatur Rahman meninggal dunia di lokasi. Sementara penumpang atas nama Khairul Akbar yang terpental beberapa meter ke semak belukar berhasil diselamatkan meski alami luka berat. Menurut saksi, insiden berawal saat ambulans yang membawa seorang ibu yang baru melahirkan dalam kondisi kritis dan hendak dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebuh Bangkalan melaju kencang dari arah barat. Namun saat melewati jalan menikung, mobil terlalu masuk jalur kanan. Saat bersamaan muncul motor dari arah berlawanan hingga tabrakan tak terhindarkan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara sepeda motor dan ambulans dievakuasi ke kantor polisi. Insiden laka lantas masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah pemalsu STNK di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah alat yang diduga digunakan pelaku untuk mencetak STNK palsu. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan pemilik rental yang mobilnya tak kunjung kembali setelah disewa salah seorang pelaku. Setelah diselidiki, mobil tersebut ternyata sudah dijual dengan plat dan STNK palsu. Polisi kemudian menangkap 4 orang pelaku, di mana salah satunya mengaku sebagai jenderal muda Kekaisaran Sunda Nusantara yang mengeluarkan STNK tersebut. Kepada polisi, mereka mengaku sudah menjalankan aksinya selama 5 tahun. Mereka menjual STNK palsu seharga Rp2,5 juta. Sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan Sunda Kelapa, ulangi Sunda Nusantara atau Sunda Aji. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 9 mobil STNK palsu, laptop, dan printer. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur, Jawa Barat. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Polisi bongkar praktik licik pabrik produksi minyak goreng Minyak Kita yang tidak sesuai kemasan di Depok, Jawa Barat. Sementara di Tangerang, Banten, ribuan mak-mak rela antre sejak pagi demi mendapat sembako murah. Bareskrim Polri menggeledah tempat produsen curah Minyak Kita di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Petugas menemukan minyak kita dalam bentuk kemasan botol dan pouch serta mesin produksi. Saat diperiksa, isi minyak kita yang diproduksi berbeda ukurannya dengan tertera di label pada kemasan yang isinya 750 sampai 800 ml. Dalam kasus ini, petugas menetapkan 1 tersangka berinisial AWI berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Diketahui selain tidak sesuai takaran, tersangka melakukan pengemasan ulang minyak goreng berlabel Minyak Kita secara ilegal. Tersangka menjalankan usaha ini sejak Februari lalu dengan memproduksi 400 sampai 800 karton per hari.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi. Meski sudah mulai ditarik dari peredaran, minyak goreng curah kemasan minyak kita ini masih ditemukan di pasaran meresahkan masyarakat. Tidak hanya ketidaksesuaian takaran, warga juga mengeluhkan soal harga minyak kita dengan harga Rp17.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak pagi, ribuan warga yang dinominasi emak-emak antri untuk mendapatkan paket sembako murah di kantor Kecamatan Pagedangan, Tangerang. Petugas mengarahkan warga untuk berjajar demi menjaga ketertiban selama operasi pangan murah berjalan. Warga antusias karena satu paket sembako dibanderol Rp35.000 dan berisi gula pasir, terigu, minyak goreng, dan beras dengan masing-masing barang mencapai 1 kg. Warga mengaku sangat terbantu apalagi saat ini masih bulan Ramadan. Dari pemerintah sih pasar Ramadan, pasar murah Ramadan. Yang penting warga nebus gitu. Iya, nebus murah. Berapa duit? Rp35.000. Bu, merasa terbantu nggak Bu dengan adanya Bu? Alhamdulillah terbantu, lumayan lah ya. Harusnya ngeluarin duit 50 lebih, ini cuma Rp35.000. Operasi pangan murah ini sedikitnya 2.950 paket sembako murah dijual murah pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan lebat disertai butiran es terjang sebagian wilayah di kota Yogyakarta. Bahkan cuaca ekstrim juga sempat menumbangkan pohon dan menutup jalan. Hujan deras disertai butiran-butiran es sebesar kelereng melanda sebagian wilayah di Yogyakarta. Hujan deras yang disertai es batu ini terjadi selama hampir 1 jam hingga membuat warga ketakutan dan viral. Selain disertai butiran es, hujan lebat disertai angin kencang juga menumbangkan pohon perindang jalan hingga menutup akses lalu lintas di Jalan Mataram, kawasan Malioboro. Tumbangnya pohon bahkan juga merusak trotoar jalan. Hujan deras disertai angin kencang ini terjadi sekitar pukul 3 hingga 4 sore. Terus pakai angin toh, terus ada orang laki sini ke rumah pinjam itu palu. Buat itu nggak tahunya sebentar lagi baru saya laporan pada datang mobil yang kuning-kuning itu loh. Sementara itu, berdasarkan laporan data BPBD DIY, selain di kota Yogyakarta, hujan lebat disertai angin kencang dan butiran es juga terjadi di sebagian wilayah Sleman dan Bantul. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.